Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya tentang produksi dalam pandangan konvensional dan Islam. Dalam teori ekonomi, analisis yang dibuat tidak membedakan jenis dan bentuk perusahaannya. Berbagai jenis perusahaan dipandang sebagai unit-unit badan usaha yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencapai keuntungan maksimum. Untuk itu, mereka menjalankan usaha yang bersamaan, yaitu mengatur penggunaan faktor-faktor produksi dengan cara seefisien mungkin. Hakikat produksi teman-teman semuanya adalah mengembangkan manfaat suatu barang atau jasa agar mempunyai nilai uang yang lebih tinggi. Merubah sesuatu yang awalnya tidak berguna menjadi sangat berguna dan sangat bernilai. Caranya, keuntungan atau kerugian merupakan perbedaan antara hasil penjualan dan biaya produksi. Ketika hasil penjualan melebihi biaya produksinya, maka perusahaan akan dikatakan memiliki keuntungan. Sebaliknya, ketika biaya produksinya melebihi hasil penjualannya, maka akan mengalami kerugian. Masalah pokok yang dihadapi yaitu bagaimana komposisi faktor produksi yang digunakan untuk menciptakan tingkat produksi tinggi, namun biayanya minimum. Masalah ekonomi itu muncul tidak hanya karena kelangkaan atau scarcity, tetapi lebih kompleks, meliputi pengabaian optimalisasi, kemalasan, dan idleness. Menurut Pareto Optimum, dalam teorinya Pareto Optimali mengatakan bahwa sesuatu dikatakan efisien bila tidak mungkin lagi dilakukan reorganisasi produksi, sehingga masing-masing pelaku ekonomi, yaitu produsen sampai konsumen, akan merasa lebih sejahtera atau better off. Teori ini dilakukan bila distribusi masyarakatnya merata. Yang kedua, given demand hypothesis. Hipotesis permintaan yang sudah ada tidak hanya efisiensi alokatif, tetapi ditambah dengan keadilan alokatif. Jadi tidak hanya proses produksinya yang efisien, tapi ditambah dengan keadilannya yang sesuai dengan kadarnya. Sedangkan produksi dalam Islam, menurut Najatullah Siddiqi, ini mengutamakan keadilan, kebajikan, kemanfaatan, dan kemaslahatan. Untuk mencapai itu, kita perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu mempunyai komitmen penuh terhadap masyarakat. Yang kedua, mempunyai dorongan untuk melayani masyarakat. Yang ketiga, yaitu optimalisasi keuntungan diperkenankan dengan batasan kedua prinsip di atas. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, produksi merupakan salah satu indikator kekayaan suatu negara. Tinggi rendahnya kekayaan negara ini ditentukan melalui proses domestik dan neraca pembayaran positif. Tingkat produksi lebih tinggi dari permintaan domestik atau supply lebih besar daripada demand, maka kita bisa mengekspor. Sedangkan tingkat efisiensi produksi negara tersebut lebih tinggi dari negara lain. Sistem produksi Islam ini dikendalikan oleh dua kriteria. Yang pertama adalah kriteria objektif, yaitu tercermin dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi materi atau uang. Yang kedua yaitu kriteria subjektif, yaitu kesejahteraan yang diukur dari etika ekonomi berdasarkan ketentuan-ketentuan Islam. Oleh karena itu, kenaikan volume produksi saja tidak menjamin kesejahteraan masyarakatnya secara maksimum, atau dalam arti bahwa tingginya angka produksi tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, faktor-faktor produksi ini ada 4. Yang pertama yaitu sumber daya alam atau resources. Yang kedua yaitu sumber daya manusia atau tenaga kerja. Yang ketiga modal. Yang keempat teknologi atau alat-alat produksi atau manajemennya. Dalam teori ekonomi, faktor tenaga kerja adalah satu-satunya faktor yang berubah jumlahnya. Jadi dalam menggambarkan faktor produksi yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai, yang digambarkan adalah bagaimana hubungan di antara jumlah tenaga kerja yang digunakan dan jumlah produksi yang dicapai. Kalau jumlah tenaga kerja yang digunakan ini lebih banyak, sedangkan jumlah produksinya minim, nah ini berarti ada ketidakefisienan. Sedangkan jika produksinya banyak sedangkan tenaga kerjanya juga sedikit, nah ini berarti ada eksploitasi. Ini juga bentuk dari ketidakadilan. Tujuan produksi selaras dengan tujuan konsumsi. Di sini,
pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat atau wajar, tidak berlebihan atau justru malah menimbun. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat, apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, persediaan terhadap kemungkinan-kemungkinan di masa mendatang. Yang keempat, yaitu persediaan bagi generasi mendatang. Yang kelima, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat di sini ada 10 negara dengan penduduk paling produktif. Ini versi republika.go.id. World Bank Group untuk pertama kalinya merilis indeks modal manusia atau Human Capital Index 2018 di sela pertemuan tahunan IMF World Bank di Bali. Ada 157 negara dalam daftar indeks ini. Nah, Indonesia menempati ranking ke-87 dengan skor 0,53. Capaian Indonesia lebih baik dari rata-rata negara berpenghasilan menengah ke bawah yang skornya rata-rata 0,48. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa yang nomor satu adalah Singapura dengan skor 0,88, baru diikuti oleh OPA 0,84 dan diikuti oleh Jepang 0,84 pula. Sedangkan 10 negara dengan PDB terbesar di dunia 2019 ini ditempati oleh Cina yang meningkat 6,3% bila dinominalkan 25,27 triliun dolar. Dan alhamdulillah, Dana Moneter Internasional atau IMF merilis ini dan menempatkan Indonesia nomor 7 dengan perolehan PDB 3,55 triliun US dollar. Sedangkan bila kita melihat 10 negara terpadat di dunia, Cina di sini menempati nomor 1 juga dan Indonesia ini nomor 4. Di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya sumber daya manusia di Indonesia itu juga luar biasa banyaknya, tinggal meningkatkan kualitasnya. Sedangkan pada tahun 2020 ini kita di dunia ini sedang menghadapi pandemi corona. Perekonomian terancam resesi akibat situasi yang tidak menentu lantaran perang dagang dan konflik politik. Pada tahun ini sejumlah negara telah mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Kemudian data dari Forbes pada 15 Juli 2020, resesi adalah penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Di sini ada 10 negara yang jatuh ke jurang resesi. Nomor 1 adalah Amerika Serikat. Nah, negara-negara terancam resesi ekonomi, penyebabnya adalah guncangan ekonomi karena pandemi corona, konsumen kehilangan kepercayaan, suku bunga tinggi, deflasi, gelembung aset. Dampaknya adalah tingkat pengangguran yang meningkat, kebiasaan belanja berubah, penjualan melambat, peluang ekonomi berkurang. Ciri-cirinya penurunan PDB dan pendapatan pribadi real, penurunan penjualan dan produksi manufaktur, kenaikan tingkat pengangguran dan pertumbuhan kuartal yang negatif. Namun, resesi ini teman-teman bila dibandingkan dengan negara-negara yang lain, ini masih terbilang sangat rendah karena memang penghasilan kita masih penghasilan yang rendah. Dunia diambang krisis ekonomi terburuk. Dunia tingkatannya 2,9. Nomor 1 tetap Amerika Serikat. Nomor 2 zona Eropa, yang ketiga Jepang. Dan ini adalah lebih parah daripada krisis finansial 2008 sampai 2009 karena berimbas ke seluruh negara. Dan kita tidak tahu pasti kapan pandemi ini akan berakhir sehingga harga komoditas ini akan turun tajam. Beberapa lembaga keuangan dunia memperkirakan ekonomi dunia akan mengalami kontraksi alih-alih ekspansi akibat pandemi COVID-19. Ekonomi Indonesia pun tak kebal dari dampak pandemi. Menurut Sri Mulyani, diprediksi ekonomi Indonesia akan merosot hingga minus 5,1%. Berikutnya adalah resesi ekonomi ini. Strategi Bank Indonesia bagaimana solusinya? Yaitu menerapkan protokol kesehatan ketika membuka sektor ekonomi agar tetap produktif dan aman. Yang kedua, mempercepat realisasi anggaran untuk mendorong pemulihan ekonomi. Yang ketiga, mempercepat proses restrukturisasi kredit pada dunia usaha. Yang keempat, digitalisasi sistem pembayaran mulai dari penyaluran bantuan sosial, transaksi pemerintah daerah hingga transportasi. Nah, sedangkan strategi Bank Dunia adalah memberikan bantuan sosial kepada mereka yang terdampak, memberikan bantuan likuiditas pada dunia usaha, mengurangi spillover dari sektor real ke keuangan, memastikan kredit macet dikelola dengan baik sehingga tekanan finansial dapat tertangani. Yang kelima, pemerintah perlu memastikan adanya manajemen risiko yang sangat kuat sehingga sektor keuangan memiliki dasar yang lebih kuat untuk berjalan ke arah pemulihan.
Ibarat tubuh pada saat ini dunia itu lagi sakit-sakitnya dan yang paling terdampak adalah mereka yang sangat-sangat kaya. Sedangkan mereka yang seperti Indonesia ini ya katakan nggak kaya, nggak miskin ya, berada dalam posisi yang pertengahan saja. Jadi ketika resesi ini menyerang, ya memang menyerang, tapi rupanya memang yang ngopi ya tetap ngopi, yang genduren juga tetap genduren, dan yang suka rebahan kelihatannya ya masih suka rebahan. Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi di suatu tempat di mana kalian berada, maka janganlah meninggalkan tempat itu. Atau ini bahasa lainnya adalah lockdown, teman-teman. Walaupun dalam hadis Al-Bukhari disebutkan bahwa mereka yang meninggal pada saat wabah seperti ini, maka pahalanya seperti pahala syahid. Dan Allah menghendaki wabah ini sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, teman-teman. Semoga bumi segera sehat dan kita bisa berkumpul seperti sebelum-sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.